Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pembahasan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 10 latihan soal UTBK sejarah terbaru untuk materi kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Nah, jika nanti untuk jawaban dan juga pembahasan yang saya berikan di dalam video ini menurut teman-teman tidak sesuai atau kalian punya pendapat yang lain gitu ya, kalian boleh menyampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Sejarah memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia. Pernyataan tersebut berarti A. Manusia tidak dapat hidup tanpa sejarah. B. Sejarah menciptakan kehidupan manusia. C. Sejarah mempengaruhi gerak aktivitas manusia. D. Sejarah menceritakan kisah kehidupan manusia. E. Sejarah merupakan kenangan masa lalu manusia. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, objek kajian utama dalam ilmu sejarah adalah manusia. Adapun segala sesuatu yang berada di sekitar manusia merupakan unsur pendukung. Oleh karena itu, sejarah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Kajian sejarah menceritakan kembali kisah kehidupan manusia. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa. Manfaat keberadaan unsur ruang dalam sejarah adalah A. Menempatkan manusia sebagai subjek dalam kajian sejarah. B. Mempermudah pemahaman tentang suatu peristiwa sejarah. C. Mempermudah sejarawan menentukan lokasi sebuah peristiwa sejarah. D. Mengidentifikasi setiap tokoh sesuai perannya dalam sebuah peristiwa sejarah. E. Menemukan fakta tersembunyi yang tidak diungkap melalui sumber sejarah. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi, konsep ruang berkaitan dengan aspek geografis. Alam konsep ruang manusia menjadi objek utama kajian sejarah. Konsep ruang dalam sejarah dapat mempermudah pemahaman tentang suatu peristiwa sejarah. Contoh konsep ruang dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dijabarkan pada pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan, yaitu di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Aktivitas manusia menjadi kajian utama ilmu sejarah. Akibat yang muncul apabila manusia hidup tanpa sejarah adalah A. Masa lalu manusia tidak akan bermanfaat bagi masa depannya. B. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dibuktikan. C. Manusia tidak mampu memprediksi peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang. D. Manusia tidak akan mampu membentuk peradaban yang bermanfaat pada masa depan. E. Eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang beraktivitas dan berpikir paut dipertanyakan. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi, sejarah selalu membicarakan aktivitas pada masa lampau. Tanpa sejarah, eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang berpikir dan beraktivitas patut dipertanyakan. Tanpa manusia, sejarah pun tidak akan ada karena sejarah terdiri atas kejadian-kejadian yang dialami manusia. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Selain manusia dan ruang, waktu merupakan unsur penting yang lain dalam sejarah. Waktu menjadi unsur dan konsep yang penting dalam sejarah karena A. Sejarah manusia berlangsung dalam waktu tertentu. B. Waktu menentukan bekerjanya akal budi dan kesadaran. C. Waktu menjadi penentu perjalanan hidup manusia. D. Manusia membutuhkan waktu untuk menciptakan sejarah. E. Hanya manusia yang memiliki unsur dan konsep waktu. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi, waktu merupakan dimensi yang sangat penting dalam sejarah. Sekalipun sejarah itu erat kaitannya dengan waktu lalu, tapi waktu lalu itu terus berkesinambungan. Sehingga perspektif waktu dalam sejarah ada waktu lampau, kini, dan yang akan datang.
Waktu akan memberikan makna dalam kehidupan dunia yang sedang dijalani, sehingga selama hidup manusia tidak dapat lepas dari waktu. Karena perjalanan hidup manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sejarah dapat berulang pada pola yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda. Pengertian tersebut dapat dicontohkan dalam peristiwa A. Peristiwa Ampera dan peristiwa Reformasi Indonesia. B. Pertempuran 5 hari di Semarang dan pertempuran 10 November di Surabaya. C. Pemberlakuan sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. D. Pengangkatan Presiden Soekarno dan Presiden Habibie. E. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan dekret Presiden 5 Juli 1959. Untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi contoh yang menunjukkan sejarah dapat berulang pada pola yang sama tetapi pada waktu yang berbeda dapat dilihat pada peristiwa Ampera dan peristiwa Reformasi, di mana mahasiswa kala itu mengadakan demonstrasi secara besar-besaran menuntut pergantian pemerintahan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Peristiwa sejarah adalah peristiwa yang unik karena hanya terjadi sekali, tidak bisa diulang kembali. Keunikan ini menyangkut masalah A. Kreativitas manusia, B. Perbuatan manusia, C. Manusia, D. Waktu, atau E. Ruang. Untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi unsur waktu menjadikan setiap peristiwa unik dari waktu ke waktu ya. Setiap peristiwa hanya sekali terjadi, yaitu en malik istilahnya. Walaupun kadang terjadi peristiwa yang hampir sama, namun ruang dan waktunya selalu akan berbeda. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Peristiwa sejarah yang unik hanya sekali terjadi di tempat tertentu disebut A. Zeitgeist, B. Description, C. Explanation, D. Animalic, atau E. Tragedy. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi unsur waktu menjadikan setiap peristiwa unik dari waktu ke waktu, sehingga setiap peristiwa sejarah hanya sekali terjadi atau istilahnya en-malik. Walaupun kadang peristiwa yang hampir sama namun ruang dan waktunya selalu berbeda gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kata kunci dalam belajar sejarah merupakan kunci bagi keberhasilan belajar sejarah adalah A. Who, when, where, how. B. Why, when, what, how. C. How long, how much. D. Yesterday, atau E. Present. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi kata kunci dalam belajar sejarah merupakan kunci bagi keberhasilan belajar sejarah adalah who, when, where, dan how. Misalnya mempelajari peristiwa proklamasi. Untuk who-nya adalah Soekarno-Hatta. Untuk when-nya adalah 17 Agustus 1945. Untuk where-nya adalah Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Untuk how adalah Soekarno membacakan teks proklamasi disaksikan golongan tua dan golongan muda. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kreativitas manusia dalam sejarah lahir sesuai dengan A. Kemampuannya, B. Cara berpikirnya, C. Hasil tulisannya, D. Penelitiannya, atau E. Zamannya. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Zamannya gitu ya. Jadi setiap zaman memiliki sistem budaya, sistem sosial, dan semangat zaman atau Zeitgeist yang berbeda-beda. Manusia selalu mengembangkan kreativitasnya dalam kehidupan sesuai dengan zamannya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 10. Menipisnya lapisan ozon diantaranya disebabkan oleh pemakaian freon, alat pendingin udara seperti kulkas maupun AC. Untuk mengurangi kerusakan ozon yang makin parah, maka manusia berkreasi dengan menciptakan alat pendingin udara menggunakan A. Energi fosil, B. Bioenergi, C. Alat ramah lingkungan, D. Gas biru, atau E. Metanol. Untuk soal nomor 10 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi, bioenergi merupakan alternatif sumber tenaga untuk menjaga lingkungan. Sehubungan dengan menipisnya lapisan ozon, energi fosil pada saatnya akan habis, maka harus dicari alternatif lain untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Ingat petunjuk bahwa manusia mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan zamannya gitu ya teman-teman. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman.
jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.